Pada kesempatan ini saya ingin membaca kitab Tanqihul Qaul. Ini sambil santai saja ya, sambil santai silahkan, yang minum diminum. Ini yang ada kotaknya dinikmati saja, dinikmati silahkan. Fi fadilati la ilaha illallah. Ini kitab bab 2 ini menjelaskan fadilahnya la ilaha illallah. Saya ingin sekilas cara baca kitab, caranya Kiai Dawud dulu di kampung. Ya Kiai Dawud. Sekilas saja. Qala ngendika sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cara orang santri. Man utawi sapane wong iku qala ngendika sapa man kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Ngendikane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Ja'a mongko teka sapa man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa wajhulan wajaiman iku kal qamari kaya rembulan lailatan ing dalem waktu wengi kal badri kaya bulan purnama. Nah, ini kalau di pesantren-pesantren Cirebon, Jawa Timur, Jawa Tengah seperti ini. Hadis ini mengatakan bahwa orang yang setiap harinya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali. Berapa menit kira-kira? Ustaz Asma'i berapa menit nih kalau baca? Paling 5 menit ya. 5 menit ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambahin dah 10 menit, pelan-pelan ya, 10 menit. Kelak kalau dibangkitkan pada hari kiamat, begitu trompetnya malaikat Israfil, bangkit semua dari alam kubur, nanti ada ahlul khair, hanya 2 kelompok aja nanti itu. Ahlul khair sama ahlul syar. Ahlul khair Nabi Muhammad, para anbiya, aulia, ulama, terus mudah-mudahan al-mustaqim jamaahnya ada di kelompok kanan. Amin ya rabbal alamin. Ada ahlus syar. Bedanya apa? Bedanya di cahaya. Cahayanya umat Nabi Muhammad kelihatan. Cahaya wudu, makanya wudunya yang benar. Wudunya yang benar, wudu kadang-kadang asal gosok-gosok aja ya. Ya, sikunya kadang nggak sampai kena wudu tuh. Kakinya, mata kakinya masih kering, nggak sampai lewat, padahal sunnahnya sampai betis. Kalau wudu bukan hanya sampai siku, tapi sampai lengan, sampai pangkal lengan sunnahnya. Karena apa? Kelak akan bercahaya. Dan kalau kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, terang, wajahnya terang bagaikan bulan purnama. Malaikatnya nggak keder lagi. Ini pasti kanan nih, wajahnya terang benderang. Kalau wajahnya kelap kelip keder, malaikat ini apa nih, wajahnya nggak jelas, ini kanan apa kiri nih, dikiranya nggak pernah ya, wudunya kadang asal aja wudunya. Nah, kalau kita ingin masuk kelompoknya ahlul khair, maka kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 100 kali. Bismillah, kita usahakan 5 menit, 10 menit. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan qala al-faqihani inna mulazamata dzikriha. Sesungguhnya orang yang membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah inda dukhulil manzili, ketika masuk rumah, assalamualaikum kalau ada orangnya, enggak ada orangnya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap masuk rumah baca. Tunafil faqra, maka dia dihilangkan dari kefakiran. Insya Allah yang masuk rumah baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk rumah lagi baca lagi, insya Allah tidak akan fakir hidupnya. Ya, itu diingat-ingat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan dikatakan di sini wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha. Wa maddaha itu dipanjangkan la-nya dipanjangkan. Maka biasanya kiai-kiai kalau istighotsah mohon pertolongan 3 kali pertama bacanya panjang, la ilaha illallah. Apa faedahnya? Hudimat lahu arba'atu alafi dzambin, 4.000 dosa berguguran. Masya Allah. Tuh. Tapi bacanya bukan kayak orang yang bukan kayak orang yang latah. La ilaha illallah. Nah, enggak begitu. Wa maddaha, ini syaratnya di sini nih. Wa maddaha, dipanjangkan bacanya. La ilaha illallah. Dosanya diampuni, Masya Allah. 4.000 nggak tanggung-tanggung nih ya. Tapi syarat pertama tadi tata cara lahiriahnya dipanjangkan. Nanti dalam hadis yang lain dijelaskan syaratnya kholison mukhlison, harus ikhlas, rontok dosanya, bahkan dosa gedenya rontok, ikhlas, lisannya ikut mengucapkan tahlil, hatinya juga sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dia nggak punya dosa gede, saking memang ahli ibadah ya, kayak jamaah al-mustaqim lah ya, dosanya sedikit-sedikit misalnya ya, gimana? Yughfaru li ahlihi wali jironihi, manfaat untuk siapa? Keluarganya ikut diampuni. Masya Allah, keluarganya diampuni, tetangganya juga dapat. Jadi kalau ada kita berdampingan dengan orang soleh, ahli zikir, ikut kita ini nanti, ikut kecipratan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Nggak ada zikir yang seperti la ilaha illallah, yang fungsinya seperti la ilaha illallah, nggak ada. Satu-satunya, karena dengan la ilaha illallah ini kalimat yang bisa mensucikan batin, ta'thiron fi tathhiril batin, bisa mensucikan batin. Orang yang tadinya kafir, lahir kafir, hidup dengan cara kafir, akhir hidup dapat hidayah, dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, habis tuh dosa-dosanya, bersih lagi. Tuh, nggak ada zikiran yang seperti ini yang punya manfaat bisa mensucikan batin, ya satu-satunya kalimat tauhid. Dan dengan kalimat tauhid ini menafikan, meniadakan seluruh unsur ketuhanan. Nggak ada Tuhan, nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini apa namanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasul